Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asia Teknik. Kali ini Asia Teknik akan berbagi dengan teman-teman membahas tentang modul kulkas ya, merek Panasonic. Ini ada order ya perbaikan modul kulkas dibawa oleh teknisi kulkas ya. Tapi tidak dibawa dengan aksesorisnya ya tuh. Tidak dibawa soket-soketnya gitu ya. Seperti itu. Ya, menurut ceritanya keluhannya motor fan-nya hidup, lampu LED menyala, tapi tidak mau kontak ke kompresor. Nah, itu. Berarti kalau seperti itu kan modul ini hidup ya. Nah, bagaimana caranya kita menelusuri gangguan yang kronologisnya seperti itu? Ya, itulah yang akan Abah bagi kepada teman-teman. Bagaimana kita menelusuri tahap demi tahap untuk mencari gangguan yang diceritakan tadi, ya, seperti tidak bisa kontak ke kompresor, motor fan nyala, lampu LED menyala. Baiklah, itulah yang akan Abah bagi ya. Sekarang karena ini tidak bawa aksesorisnya ya, tidak bawa kabel-kabelnya, kita harus mencari kabel untuk mengganti memasukkan power ya. Kita pakai aja kabel ini ya, kabel AC cord ya. Oke. Kabel AC cord ini harus kita pasang di mana ya. Ini penting untuk teman-teman supaya disimak ya. Di sini ya, di sekitar yang ada sikring sini ya. Tidak jauh dari sekitar sikring dan tree restore ya. Karena power listrik itu selalu dihadang oleh tree restore ya untuk pengaman ya. Nah, kalau di sordelannya di sini ya, dua soket ini antara ini dengan ini N L ya. Oke, kita sordel saja satu persatu ya. Ini tempat yang lalu setelah ini apa yang harus kita lakukan? Biasanya Abah kalau kondisi seperti ini tidak menggunakan tester ya. Kita menggunakan lampu-lampu kontrol aja ya, lampu LED ini kontrol. Sekarang kita kontrol dipasangkan di bagian power supply catu daya ya. Tempatnya di sini teman-teman ya. Ini kan power input AC ini lewat sini tuh ya. Ini filter AC, ini dioda pembalik pasa ya, ini elko-nya dan sampai di sini ini trapo primer ya. Itu. Ini IC-nya ya. Berarti kalau ini primer di sebelah sini sekunder outputnya. Nah, tentu elko-nya di sini ya. Elko output ya 12 voltnya di sini. Kita pasangkan lampu kontrol aja ya. Nah, jangan lupa ya, tapi ini elko itu ada negatif dan positifnya. Ini area negatif dan ini area positif di sini. Berarti di bawahnya pun seperti itu ya. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, yuk kita pasangkan untuk mengontrol positif terpasang. Oke, lampu kontrol power supply regulator sudah terpasang. Lalu apa lagi selanjutnya? Ya, selanjutnya yaitu kita memasangkan lampu kontrol untuk relay ya. Ini lampu kontrol dari LED juga. Lampu kontrol inputan untuk relay. Ya. Artinya output dari IC prosesor ini ya. Kita kontrol ada atau tidak. Gimana cara memasang inputan arus untuk relay? Ya, ini dilihat sini nih.
Nah, ini yang garis besar ini nih, yang lempengan besar ini selalu di sini positif ya. Yang sebelah sini negatif karena dia dapat dari transistor tuh ya sebagai output untuk pemantik relay. Kita pasangkan yang positif dulu ya, sebelah sini nih. Nah, kemudian yang negatifnya yang sebelah sini. Oke. Kontrol output dari driver prosesor sudah terpasang ya ini untuk pemantik relay. Lalu selanjutnya apalagi yang harus kita pasang? Kebiasaan Abah yaitu menggunakan lampu kontrol apa namanya kontak ya, pakai lampu 220, lampu kulkas ya. Ya, kita pakaikan lampu kontrol kulkas ya. Ini. Di mana output kontaknya? Itu kita cari output kontaknya, relaynya di mana. Nah, relaynya adalah ini ya. Nah, tentu kakinya di bawah adanya kan. Nah, ini relaynya, relay kontak. Nah, ini, nah salah satunya ini ya. Nah, ini output kontaknya, ini inputannya nih. Ya, sama dengan dari power tuh ya. Dari power nyebrang sini ke sini. Nah, ini nolnya. Baiklah. Kita sordel dulu ya. Nolnya di sini nih. Alurnya dari sini. Nah, ini nolnya. Nah, kita pasang. Nah, kita pasang untuk kontekannya di atas relay persis ya. Oke. Di sini. Sudah terpasang. Lalu apa selanjutnya setelah ini? Nah, peralatan kontrol sudah terpasang semua. Tinggal kita berikan arus ya, kita tancapkan ke powernya. Apa reaksinya supaya kita bisa monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on power. Nah, power nyala ya. Kontrol driver output untuk ke relay nyala yang kuning ini ya, antara yang hijau ini power, kontrol power, yang kuning ini inputan untuk relay nyala semua. Tapi lampu ini tidak menyala ya. Lampu kontrolnya tidak menyala. Karena mungkin karena relaynya tidak bereaksi ya, dikasih inputan itu arus tidak bereaksi. Oke, kita matikan lagi. Lalu apa langkah sekarang yang harus kita kerjakan? Langkah yang harus kita kerjakan sekarang, karena relay tidak berbunyi ya, sementara inputannya ada, maka kita lepas saja kontekan relaynya ya. Kita sedot dulu ya. Ini relaynya. Oh, sudah lepas, ternyata sudah gosong ya, sudah gosong. Oke, mungkin juga sudah dikoprek-koprek ya. Baik, kita ganti sekarang relaynya. Nah, relaynya ini tuh ya sudah gosong. Ini relaynya kita pasangkan.
Kan supaya tidak jalan-jalan. Pasang lagi lampu kontrolnya supaya ada monitor yang jelas. Oke, sekarang kita hidupkan aja ya. Nah, ini lampu kontaknya. Jauhkan karena Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah nyala lampu. Oh, kontaknya sudah nyala. Lampunya sudah nyala. Tinggal lampu kontaknya belum karena satunya terlepas ya, teman-teman. Ini satunya terlepas ya. Kalau kita masukkan ke sini, oh ya, kontak itu sudah. Kita sordel lagi ya. Posisi menyala nggak apa-apa, kita sordel ya. Hati-hati aja sordelnya. Oke. Kita ulangi lagi. Kita matikan. Mati nggak? Matikan. Jadi relay tidak tidak hubung singkat. Kita hidupkan lagi. Nah, kontak lagi. Nah, begitulah teman-teman ya. Cara menelusuri kondisi PCB atau modul kulkas yang motor fan hidup, lampu LED hidup, tapi tidak kontak ya. Caranya tidak perlu dengan tester-tester, agak ribet, lama kerjanya ya. Kita menggunakan lampu-lampu kontrol ini aja sudah bisa terdeteksi dan tidak terlalu lama, tidak memakan waktu. Ya, mungkin itu aja cara berbagi dari Abah ya. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran mohon layangkan di kolom komentar ya. Itu. Allah Abah cukupkan sampai di sini ya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.